Gerakan Sekretaris MUI Kabupaten Morowali, Bapak Ustadz Abdul Razak, yang tadi sudah memberikan doa kepada kita. Mudah-mudahan doa tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertemuan kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai, saya banggakan, Ketua Wanita Islam Al-Herat Kabupaten, Ibu Fatimah Al-Habsyi, yang hari ini membersamai saya bersama pengurus pusat Wanita Islam Al-Herat, saya selaku Sekjen pengurus pusat Islam Al-Herat sekaligus kader Partai Keadilan Sejahtera, yang hari ini diberikan amanah ya, sejak dilantik pada Oktober sebagai anggota DPR RI dengan nomor anggota 456, ditempatkan di Komisi 10. Yang saya hormati, saya cintai seluruh para ibu-ibu dari Wanita Islam Al-Herat, para simpatisan PKS, bapak-bapak yang dirahmati Allah, hadir bersama saya dan mendampingi di samping saya luar biasa memberikan sambutan motivasi ya, Bapak Kepala Desa Sagita. Jazakumullah khairan katsiran, terima kasih sudah memberikan fasilitas tempat di mana hari ini kita bisa saling sharing, bisa saling mendengarkan. Saya juga hari ini belanja permasalahan. Kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmatnya. Salawat salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini reses kedua bagi saya. Reses pertama yaitu 2 bulan lalu di 39 titik. Jadi yang saya datangi pasti yang suara-suara di atas 10.000 semua yang memilih Partai Keadilan Sejahtera. Jadi itu dari kabupaten sampai kecamatan sampai desa. Kota Palu PKS mendapat suara 23.000. Kemudian Parigi Motong hampir 14.000. Kemudian Sigi 13.000, Donggala hampir 12.000. Kemudian Luwuk Banggai dapat suara 9.800. Kabupaten Toli-Toli kita dapat suara 7.800. Ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi kami, bagi masyarakat yang diberikan satu hak penuh ya, sesuai dengan undang-undang hak konstitusional memilih dan dipilih. Sudah selesai, sudah memilih para wakil-wakilnya, yang sekarang 7 wakilnya dari Sulawesi Tengah duduk di DPR, yang tentunya bagi masyarakat berkeinginan apa kinerja dari wakil-wakil itu. Harapan itu waktu mencoblos dengan harapan yang sangat penuh bahwa mereka itu amanah untuk melaksanakan. Nah, dari ke-7 itu saya salah satu perempuan dan saya ditempatkan di Komisi 10. Saya bersyukur sekali saya ada di komisi itu. Untuk apa? Untuk mendorong agar tidak ada orang tua yang nangis karena anaknya tidak sekolah, agar tidak ada anak yang punya prestasi, punya semangat, punya cita-cita yang besar harus putus sekolah karena faktor uang. Di Komisi 10 saya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari urusan PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, hari ini saya datang, di samping saya belanja permasalahan, di samping saya jaring aspirasi. Karena reses ini bukan otomatis anggota dewan pulang ke rumah, istirahat, berfoya-foya, rekreasi, reuni, bukan. Tetapi reses merupakan kerja lapangan, di mana anggota DPR turun ke lapangannya untuk mengetahui sejauh mana permasalahan yang ada di dapilnya, sejauh mana persoalan yang ada, sejauh mana dia belanja persoalan itu untuk diakomodir dan untuk dibahas di DPR, baik di komisinya sendiri, baik di fraksinya, kalau perlu langsung diteriakkan di parlemen. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, di samping saya belanja permasalahan dari aspirasi, hari ini saya bawa oleh-oleh. Jadi oleh-olehnya nggak kelihatan ya, tidak ada di meja sini, tetapi oleh-olehnya bentuk beasiswa. Setiap anggota Komisi 10 dia mendapat jatah
Itu saya bersyukur tadi saya ada di situ. Kita mendapat jatah per orang 17.500 beasiswa, 14.000 untuk SD, SMP, SMA, SMK. Ya. Kemudian beasiswa untuk S1 sebanyak 450. 450 ini yang baru masuk S1 225, yang sementara berproses dari semester 3 sampai 7 225. Ini yang saya katakan oleh tadi, ini yang saya katakan jangan ada orang tua yang nangis. Ya, ini yang saya bersyukur saya ada di komisi ini. Saya ingin anak-anak kita yang berprestasi, anak-anak kita yang punya cita-cita, silahkan lanjutkan cita-citanya. Ayo mari kita dorong bersama-sama agar keluar dari Morowali ini pulang sudah membawa ilmu yang mumpuni untuk membangun daerahnya. Ya, tentu ini harapan kita memilih para alat yang duduk di sana, agar apa yang dibawa ke daerahnya, agar apa yang bisa dikontribusikan untuk daerahnya yang kita katakan mungkin kecil, tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan nasional bangsa ini. Tujuan bangsa ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak boleh ada bangsa kita yang nantinya tidak berpendidikan. Tidak boleh ada bangsa kita, orang daerah kita nantinya tidak bisa berbuat apa-apa sehingga semua sumber daya alam kita dikuasai oleh orang lain. Karena orang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Satu, saya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Apa yang saya bisa bawa oleh-oleh? Untuk Badan Ekonomi Kreatif ada bermacam-macam program ekonomi pemberdayaan UMKM. Ya, nanti kita bisa bincang-bincang dengan kepala desa. Ya, karena tahun ini saya dapat 10 program dari masing-masing jatah. Belum usulan kepala desa. Kalau kepala desa mengusulkan itu di lain dari jatah pribadi anggota DPR RI. Nanti kita bisa bikin kegiatan di sini ya, 100 sampai 150. Yang 75 orang itu dia sudah bekerja, sudah proses UMKM-nya. Ya, yang 75-nya belum sehingga bisa sharing. Ya. Kemudian bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ketiga, perpustakaan nasional. Nah, ini yang kita dorong agar di desa kita ada juga perpustakaan desa, ada juga perpustakaan emak-emak. Sehingga emak-emak itu tidak hanya main HP saja, sekali-sekali masuk ke perpustakaan, sekali-kali tahu bagaimana cara budidaya tumbuh-tumbuhan, ya, bagaimana penanaman ini tanaman hidroponik. Ya, halamannya kecil tapi bisa bermanfaat, bisa panen dalam waktu cepat tanpa diberikan pupuk-pupuk yang membahayakan, tanpa pupuk dan sebagainya. Nah, inilah yang kita inginkan, peningkatan literasi di desa ini. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya saya berharap banyak. Hari ini saya ingin belanja permasalahan. Ya, di samping saya tidak akan berbicara banyak, saya ingin mendengar banyak apa masalah-masalah yang ada di sini. Dari yang saya sampaikan tadi, ibu bisa berhubungan bagaimana cara saya untuk mendapatkan beasiswa. Ya, nanti bisa berhubungan dengan DPD terkait dan juga ada dengan universitas terkait. Ada beberapa universitas yang sudah bekerja sama dengan kita. Ya, salah satunya Unisa, ya, Untar, IAIN dan lain sebagainya untuk mendapatkan, atau mungkin ibu-ibu bapak yang ada di ruangan yang ada di pertemuan ini, ada anak saya yang sementara kuliah. Syaratnya kalau baru masuk dia harus mempersiapkan KTP, fotokopi KTP, kemudian fotokopi kakak dan ijazah terakhir. Ya. Kalau belum berarti tinggal 2 itu yang dia persiapkan, nanti tinggal kami yang datang.
Kemudian kalau yang baru, yang dalam proses dia sudah ada di semester 3 sampai 7, berarti dia ada syarat tertentu. Apa? Dia harus mempunyai IPK, karena ini tergolong mahasiswa berprestasi. Dia IPK 3,5. Jadi yang kita inginkan, jangan sampai anak-anak yang berprestasi ini putus sekolah karena faktor biaya. Ya, pemerintah hadir untuk itu. Nah, dan itu merupakan data dari tiap-tiap komisi yang insya Allah sudah menjadi kewajiban saya untuk memperjuangkan. Dari kesemua itu, Bapak Ibu yang saya cintai, bahwa hari ini saya ingin mendengar, ya, saya ingin banyak mendengar apa yang menjadi keluh kesah, yang menjadi permasalahan, meskipun tidak terkait dengan komisi saya. Misalnya dari yang tadi itu, kami punya yang lain. Nah, insya Allah ya, kalau yang terkait dengan komisi kan cepat kita atasi, tetapi yang tidak terkait akan kita godok di komisi yang lain, kerjasama antar komisi. Jadi saya akan lempar di fraksi saya, di fraksi PKS, di mana tiap-tiap anggota masuk dalam tiap-tiap komisi terkait. Mungkin itu dulu dari saya, sehingga waktu kita yang tidak banyak ini, saya harus banyak mendengar dari Bapak Ibu sekalian atas hadirnya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini berbicara mewakili PKK Desa Sakita. Saya mewakili teman-teman sangat tertarik dengan perpustakaan. Jadi kami minta bantuan untuk perpustakaan khusus PKK Desa Sakita. Ya, barangkali sementara hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama dulu saya mewakili seluruh masyarakat Desa Sakita mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang telah menjadikan Sakita sebagai tempat atau desa untuk menampung aspirasi, penjaringan aspirasi sebagai anggota DPR RI fraksi PKS yang membidangi dari 3 bidang tadi, kalau saya tidak salah dari perpustakaan, kemudian bidang pendidikan dan pariwisata. Jadi dari ketiga poin itu saya masuk dulu di poin yang pertama, yaitu pariwisata. Jadi dari pariwisata itu ada desa kami ini Bu, ada desa pariwisata. Jadi dari pariwisata kami ini ada 2 persoalan yang saya lihat yang sangat urgent, yang harus kira-kira kita ajukan melalui kesempatan ini. Tapi sebelumnya saya minta waktu, saya coba mengelaborasi supaya kita lebih memahami apa persoalan sebetulnya. Yang pertama, di permandian atau di wisata kami itu kami terhambat akses jalan. Akses jalan itu kalau kita melihat belum layak sebetulnya untuk dilewati, apalagi kalau musim hujan. Ancaman-ancamannya sangat banyak karena jalannya masih licin, belum layak lah. Jadi itu mungkin poin yang pertama untuk wisata. Yang kedua, di situ ada jembatan. Jembatan itu saya melihat sudah peot-peot. Mungkin kebetulan di Sakita ini Ibu langganan banjir setiap tahun. Jadi kita tidak tahu mungkin tahun ini karena cuaca ekstrim. Kalau banjir seperti tahun-tahun sebelumnya, barangkali tahun ini innalillah. Selanjutnya itu poin yang pertama. Kemudian poin saya yang kedua, masuk sekalipun tadi tidak membidangi, tapi masyarakat kami di desa ini Ibu 99% masyarakatnya berkebun. Jadi tidak ada salahnya saya mewakili seluruh masyarakat Desa Sakita
hari ini atau sore ini menjelang malam saya sampaikan persoalan kami. Ada persoalan kami tentang jalan kantung produksi yang kita sudah wacanakan sejak tahun-tahun sebelumnya. Jadi pemerintah desa dari jauh-jauh sebelumnya sudah merencanakan, sudah merintis jalan kantung produksi atau jalan tani. Jalan tani ini Ibu, di kita ini ada beberapa macam jalan tani yang mendapat perhatian dari pemerintah. Baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Ada 2 akses jalan yang diperhatikan, tapi sampai hari ini itu belum selesai. Pemerintah sebelumnya mewacanakan atau memprogramkan memasukkan ke RPJM desa, memasukkan ke RPJM desa ya memang bukan RPJM desa, tapi sampai hari ini jalan yang kita wacanakan kemarin atau kita programkan, kita masukkan di RPJM desa itu belum selesai. Jadi ada 2 pusat jalan yang kita buka. Jadi kita wacanakan kemarin itu kita buat jalan melingkar. Jalan melingkar itu menghubungkan antara, saya sebut namanya Jalan Luria Masigi dengan Luria Rua. Jadi 2 jalan ini akan dihubungkan. Tapi hari ini macet karena keterbatasan darah dari desa, dan itu kita maklumi sebagai masyarakat. Tapi yang perlu kita ketahui, waktu perintisan pertama itu jalan, itu masyarakat keras tidak mau akan tanamannya supaya digusur. Tapi karena memang kerja keras dari pemerintah desa, sampai ya artinya terjadilah sedikit permasalahan di lapangan, tapi pada akhirnya masyarakat mengiyakan dengan harapan bisa menikmati itu jalan. Sampai hari ini tidak ada kita nikmati itu karena belum sambung jalan antara Jalan Luria Rua dengan Luria Masigi. Nah, itu persoalan yang sangat urgen menurut kami, karena masyarakat di sini sudah mengorbankan tanamannya berharap untuk menikmati itu jalan. Sampai ini belum sampai ke tujuan kita semua. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Untuk perpustakaan, nah memang penting agar kita menambah wawasan, agar literasi kita meningkat, agar kita tahu dunia lain. Karena untuk lebih tahu, lebih luas jangkauan pemikiran kita, berarti pertama kita harus membaca. Sehingga surah yang pertama turun itu Iqra. Kita disuruh banyak membaca, banyak belajar, banyak mengamati supaya tadi bapak ibunya tidak menangis. Ya, berarti biasakan anak kita untuk selalu dekat. Ya, pertama cinta dulu Quran. Nah, baca Quran ya, agar dapat hidayah, agar dapat pencerahan. Begitu dia setiap hari ngaji, dia cuma 1 mugrah. Apalagi kalau bisa sampai 1 juz dia ngaji, ini akan mempercepat pemahaman pelajaran yang lain semua. Dan bagi orang yang selalu baca Quran juga tidak cepat pikun. Kalau selalu ngaji, insya Allah bapak ibunya tidak nangis. Kalau anaknya selalu didekatkan dengan Al-Quran, ngaji, dia otomatis akan membuka pelajaran yang lain dengan mudah, dengan pemahaman yang mudah. Ya. Satu, untuk ibu-ibu PKK tadi, saya akan dorong, saya akan berjuang untuk meningkatkan literasi dengan perpustakaan nasional, apalagi saya di komisi itu. Kemudian untuk jalan, nah ini jalan, ada jalan namanya jalan nasional, ya, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ya. Jadi tidak serta-merta semua berkaitan dengan jalan bisa ditanggung di pusat. Kedua, di pusat sekarang ada perampingan untuk semua yang berbau fisik itu disatukan di komisi tertentu, namanya Komisi PUPR. Ya, itu di Komisi 5. Ya, ada di situ untuk sarana prasarana jembatan dan lain sebagainya.
Tentu ada sebagian APBD tidak mencukupi, dibantu dengan APBD provinsi, dan APBD provinsi tidak mencukupi, baru masuk APBN untuk jalan-jalan nasional. Tetapi tidak menutup kemungkinan kepala desa bisa mengusulkan lewat diberikan dana ADD ya, dana ADD-nya untuk jembatan, boleh dia menggunakan untuk itu. Dan nanti kita beri kesempatan juga kepala desa untuk menjawab ini. Ya. Meskipun ini tidak berkaitan dengan komisi saya, karena saya melihat ini menjadi salah satu urgen bagi 99 para pekebun yang ada di situ, ya. Saya akan sampaikan kepada para anggota dapil kita, teman-teman, karena yang di dapil Sulawesi Tengah bukan Ibu Sakina sendiri, ya. Ada 7, ada berapa anggota DPR RI di dapil yang terkait tadi, Komisi 5. Nanti saya akan sampaikan nih permasalahan dapil yang ada di komisi itu, ya. Mari kita garap bersama-sama agar Sulawesi Tengah ini lebih cepat kita dongkraknya. Wisata yang selama ini kita kenal Sakita itu wisata. Kemarin wisata Tompaika itu sudah dibantu oleh pemerintah pusat. Sudah dibantu oleh pemerintah pusat. yakni mendirikan musala. Musala yang ada Tompaika itu bantuan dari pemerintah pusat. Tapi kenapa dia berdiri di tengah kampung, bukan di atas, bukan di objek pada wisata sendiri? Kami keliling mencari lahan, tidak ada, ditolak, selalu ditolak oleh masyarakat. Padahal itu tujuan kita bagus untuk masyarakat, karena kita akan menggali potensi, akan menghidupkan ekonomi kerakyatan. Tapi itu ditolak. Alhamdulillah dengan semangat kami wakafkan tanah, Pak. Kami wakafkan soal wisata. Ada, berdiri sekarang. Itu bukan dari desa, itu dari Kementerian Wisata. Jadi wisata Tompaika ini sudah dikenal, terdaftar di pusat sejak berdirinya musala. Itu kita harus tahu. Sejak berdirinya musala itu, wisata Sakita dikenal di pemerintahan pusat. Jadi kalau kita mau berurusan dengan wisata, ini gampang saja. Cuma kami persoalkan lahan, persoalan rumah ganti kemarin itu juga dimasalahkan. Maka kami letakkan di bawah kemari. Jadi persoalan wisata itu buat kami itu hal yang sangat gampang sebenarnya, mau membangun infrastrukturnya. Tapi kendalanya masalah lahan. Jadi itu jawaban kami masalah wisata. Kedua, jembatan Tompaika itu sudah dibantu dari pemerintah pusat juga, miliar anggarannya. Kemungkinan besar kita sudah dibangun jembatan gantung, jembatan pertama di Kabupaten Morowali Kalian gantung 1 miliar lebih, itu dari pemerintah pusat. Dan dari situ kita akan usulkan pembangunan jalan wisata. Karena dari sudah buatkan proposalnya, dari tadi pagi kita sudah siapkan. Jalan wisata itu 800 meter, anggarannya 500 juta, itu taksiran kita yang akan dikirim ke Kementerian Pariwisata. Jadi kita harapkan masyarakat soal wisata ini jangan kita alergi soal pembangunan wisata. Sekarang ini salah satu benteng ekonomi desa itu hanya wisata. Coba kita Sakita ini apa kira-kira potensi yang kita harus kembangkan kecuali wisata? Itu yang pertama. Yang kedua, jalan tani ini sekarang 380 meter yang akan dibangun di Luria Masigi dan 200 lebih di Tompaika di Sulato. Dan alhamdulillah dari pemerintah provinsi kita lagi dibantu 1 kilo 200 meter. Bulan ini juga, karena kemarin saya sudah bawa konsultan ukur lokasi di Luria Masigi. Jadi persoalan pembangunan ini kayak tadi disampaikan, masyarakat belum rasakan. Itu juga
tidak benar juga. Yang baru juga jembatan 3 jembatan anggaran dari dana desa. Jadi itu tidak benar kalau kita katakan tadi. Namun kalau jalan lingkar itu visi misi kepala desa lama. Untuk saya memang akan katakan itu kalau ada waktunya ya. Jadi jalan tani ini tidak pernah kita berhenti membangun. Itu dari komitmen pemerintah desa. Dan masalah berikut yang paling substansi desa kita ini, pembangunan tempat pengajian anak-anak, ini yang sangat substansi. Tapi ini sudah ada tahun 2019 kemarin, sudah ada, siap dilaksanakan. Cuma persoalannya pekerjanya, kontraktor putus kontrak, tidak jalan lagi itu yang di Kampaika itu, pusing lagi kepala desa. Sampai kemarin saya kejar di DPR, cuma saya dikasih waktu 15 hari kerja. Mau bilang di mana saya? Ini komitmen bangun ini ya. Sehingga tadi juga laptop ini susun proposalnya kembali mau kejar. Itu persoalan. Ini masalah tempat pengajian. Perpustakaan desa itu target yang ada sekarang ada di balai desa. Ini di belakang kita ada perpustakaan desa. Tadi kita bincang bahwa ada di tetangga ini kalau bisa lahannya, kita butuh lahannya. Kalau di wakaf lahannya tahun depan sudah berdiri perpustakaan desa. Itu target kami, target bahwa perpustakaan desa itu penting. Bahkan saya punya inisiatif itu mau belajar desa, jadikan PAUD sekaligus dengan perpustakaan. Coba kita lihat kita PAUD tidak ada PAUD, bangunannya tidak layak pakai, pusing lagi kepala desa. Mau rehab itu PAUD, bangunan yang baru 2 tahun, anggaran 100 juta lebih, itu sana di belakang PAUD. Nah, di mana lagi kita mencari lahan, ambil anggaran. Jadi memang soal pendidikan desa kita ini sangat, saya juga prihatin sekali. Karena banyaknya masalah yang harus saya selesaikan. Mudah-mudahan ini dapat terselesaikan semua. Dan berikutnya usaha kepala desa masalah wisata. Itu sampai kita hari ini memperjuangkan yang namanya Taman Wisata Alam. Balai Konservasi Sulawesi Tengah yang pertama di Kabupaten Morowali, yang kedua di Sulawesi Tengah. Itu kita kejar hari ini dan tahap penyelesaiannya masih sementara di pemerintahan pusat. Dan kemarin dari Balai Konservasi Sulawesi Tengah mengharapkan kepada Bupati Morowali segera menyurati Kementerian Kehutanan soal keluarnya izin Taman Wisata Alam. Yang pertama di Kabupaten Morowali, yang kedua di Sulawesi Tengah. Itu perjuangan kita. Mudah-mudahan kita bisa diberikan. Dan mudah-mudahan dengan ibu ini membidangi bidang pariwisata bisa melacak bagaimana perkembangan selanjutnya. Dan apabila nanti sudah diterima izinnya harus didorong, karena menurut dari kementerian itu kita bisa dibantu 3M, 3 miliar yang kalau bisa. Ini ibu dari bantuan Kementerian Pariwisata. Kalau izin desa kita ini keluar, didorong supaya bisa terrealisasi. Kita tinggal menunggu izin. Ya, itu yang berikutnya masalah pendidikan. Kemarin saya didatangi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali. Kalau ada anak-anak kita yang putus sekolah, dilaporkan. Kalau yang tidak punya ijazah, dilaporkan. Baik usia masih kecil sampai orang tua, segera melaporkan berapa yang tidak memiliki ijazah, yang tidak pernah sekolah. Jadi ini tugas saya sudah serahkan kepada Sekdes, tata semua. Bahkan semua ijazah pakai C itu kemarin dikontrol kebenarannya. Ini kemarin saya didatangi supaya berarti itu terdaftar di pendidikan paket C, paket B, paket A. Mereka kejar hari ini karena ada indikasi disinyalir bahwa ada oknum yang memperdagangkan ijazah paket.
Jadi itu kami harapkan kepada masyarakat yang belum memiliki jasa mendaftar, ikut ujian sesuai dengan prosedurnya. Jangan sampai lewat perdagangan 1,5 juta. Jadi kemarin saya didatangi dari petugas dinas pendidikan untuk bagaimana mencek ijazah paket-paket itu. Yang kedua, bagaimana yang belum memiliki ijazah itu supaya dia ikuti prosedur supaya memperoleh ijazah, dia daftarkan. Bagi anak-anak yang tunanetra atau apa, mereka siap untuk ikut lembaga pendidikan luar biasa SLB, itu sudah disiapkan semua di data. Jadi mulai hari sampai besok hari ini tidak perlu kami ini, yang penting masyarakat sudah tahu, laporkan secepatnya karena ijazah itu penting. Bagi yang sudah punya ijazah tapi tidak lewat prosedur, daftar kembali supaya pemerintah itu bisa bagaimana caranya supaya legal. Itu perintah dari pemerintah. Pemerintah tidak mempersulit masyarakatnya. Jadi itu harus lewat prosedur. Kita yang berusaha setengah mati, namun ada pihak-pihak yang ambil keuntungan. Jadi itu harapan kami.